Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Fikih SDMI yang beranggotakan saya sendiri Siska Nadila Oktaviana dengan NIM 191400049 dan dua teman saya yaitu Anis Latifah dengan NIM 1914030 dan Mazroatul Akhiro dengan NIM 1914044 akan mempresentasikan materi tentang zakat. Keempat akan membahas tentang zakat dengan submateri di dalamnya yaitu pengertian zakat, syarat wajib dan syarat sah zakat, jenis-jenis zakat, nisab zakat, dan juga dalil-dalil zakat. Saya akan menjelaskan pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berasal dari kata zakata yang merupakan bentuk masdar dari kata zakiyun yang artinya adalah bersih. Zakat diartikan berkah, tumbuh, suci, dan maslahah. Dalam kitab-kitab fikih, zakat diartikan suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada kaum muslimin yang berhak menerimanya dengan kadar dan haul tertentu dan sudah mencapai syarat dan rukun zakat. Sedangkan menurut ulama usulin atau ahli fikih, zakat merupakan ibadah nomor 2 dalam agama Islam. Sedangkan bila ditinjau dari ilmu fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Saya akan menjelaskan tentang syarat wajib dan syarat sah zakat. Yang pertama yaitu syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama yaitu Islam. Zakat fitrah diwajibkan bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Sedangkan zakat mal atau zakat harta hanya diwajibkan kepada umat Islam yang merdeka yang sudah mampu serta memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Syarat wajib yang kedua yaitu merdeka. Zakat tidak diwajibkan bagi seorang hamba sahaya karena mereka tidak memiliki hak kepemilikan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik hamba sahaya, baik zakat atas namanya sendiri ataupun zakat atas nama tuannya, dikarenakan harta milik hamba sahaya tidak sempurna. Jadi pada hakikatnya zakat ini diwajibkan untuk harta milik sendiri secara penuh. Syarat wajib yang ketiga yaitu balik dan berakal. Balik diartikan para ulama fuqaha yaitu sudah sampai umur dewasa. Artinya sudah mengerti dan paham tentang harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal artinya tidak sedang dalam keadaan gila. Kemudian syarat wajib yang keempat, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Islam mengatur harta-harta mana saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak semua jenis harta dikenai wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Melainkan sudah memenuhi ketentuan dan syarat-syaratnya. Syarat wajib yang kelima yaitu telah mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya sudah mencapai nisab, maka diwajibkan baginya untuk membayar zakat. Syarat wajib yang keenam yaitu milik penuh. Harta milik penuh artinya harta tersebut merupakan kepemilikan dari seseorang secara penuh dan bukan merupakan harta milik bersama. Misalnya harta warisan yang belum dibagikan. Nah, itu tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, melainkan apabila harta warisan tersebut sudah dibagi maka diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Syarat wajib selanjutnya yaitu kepemilikan harta telah mencapai setahun. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya telah mencapai 1 tahun. Jadi apabila seseorang memiliki harta telah mencapai nisab pada awal tahun dan harta tersebut itu utuh sampai akhir tahun, maka diwajibkan baginya untuk membayar zakat. Syarat wajib yang terakhir yaitu tidak dalam keadaan berhutang. Jadi apabila seseorang memiliki harta dan secara syarat dan ketentuan sudah memenuhi syarat dan ketentuan zakat, namun ia memiliki hutang, maka tidak diwajibkan baginya untuk membayar zakat, kecuali ia sudah melunasi hutang-hutangnya.
Selanjutnya yaitu syarat sah zakat. Syarat sah zakat ada dua, yaitu niat dan juga tamlik. Seperti yang kita ketahui, dalam agama Islam semua ibadah dilakukan dan diawali dengan niat. Sama halnya dengan zakat. Apabila kita akan membayar zakat, maka yang kita lakukan pertama kali yaitu niat agar zakatnya bisa sah. Kemudian ada tamlik. Tamlik atau memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Tamlik menjadi syarat sah zakat dalam pelaksanaan zakat, yaitu karena seseorang yang akan membayar zakat itu memberikan hartanya atau zakatnya kepada seseorang yang berhak menerimanya atau mustahik. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya, paling lambat sebelum sholat Idul Fitri, untuk mengenyangkan kaum fakir miskin pada saat hari raya dan hukumnya adalah wajib. Yang kedua adalah zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku menurut hukum Islam. Harta yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok dari tiap-tiap negara. Kalau di negara kita sebanyak kurang lebih 2,5 kg beras atau dengan menggunakan uang seharga beras tersebut. Ini menurut pandangan jumhur imam madhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Syarat-syarat zakat fitrah. Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan untuk sekeluarga pada hari raya Idul Fitri. Dan yang ketiga, orang itu hidup pada waktu matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Anak yang lahir setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Dan waktu-waktu dalam pembayaran zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang wajib adalah mulai terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang diperbolehkan, yaitu awal Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang sunnah, yaitu dikeluarkan ketika telah menunaikan sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Yang keempat, waktu yang makruh, yaitu pada saat setelah dilaksanakan sholat hari raya Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada hari itu. Dan yang kelima, waktu haramnya ketika mengeluarkan zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Zakat yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Pembagiannya adalah yang pertama, zakat emas dan perak. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani liya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillahi walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum bi anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Syarat-syarat wajib zakat emas dan perak. Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, orang merdeka. Yang ketiga, milik pribadi atau harta yang dimilikinya menjadi haknya sepenuhnya. Yang keempat, sampai nisabnya. Dan yang kelima, sampai setahun masa kepemilikannya. Pembagian zakat mal yang kedua adalah zakat profesi atau komoditas dagang. Syekh Muhammad Abu Zahroh, Syekh Abdul Wahab Khalaf, Syekh Abdurrahman Hasan, dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi memandang ada beberapa alasan keharusan adanya zakat profesi. Yang pertama, kekayaan dari penghasilan bersifat berkembang dan bertambah, tidak tetap. Ini sama halnya dengan barang yang dimanfaatkan untuk disewakan.
Yang kedua, dalam perspektif makosid syariah, adanya zakat profesi adalah sah, sebab lebih mendekati keadilan dan kemaslahatan, serta sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau keluarkan zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Yang ketiga, mereka berpendapat bahwa zakat profesi ada dua jenis. Yang pertama, untuk orang yang memiliki gaji bulanan, maka pendekatannya dengan zakat tanaman dan zakat yang dikeluarkan ketika menerima hasil atau gaji. Yang kedua, bagi yang penghasilannya bukan bulanan seperti tukang jahit, kontraktor, pengacara, dokter, dan sebagainya, maka menggunakan pendekatan zakat harta. Selanjutnya adalah zakat hasil bumi atau makanan pokok dan buah-buahan. Zakat tanaman dan buah-buahan hanya pada yang disebutkan secara tegas oleh syariat, seperti gandum, padi, biji-bijian, kurma, serta anggur. Selain itu maka tidak ada zakatnya. Seperti hadis Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kalian ambil zakat kecuali dari 4 macam, biji-bijian, gandum, anggur kering, dan kurma. Menurut mazhab Syafi'i, bila panen pertama tidak cukup senisab, maka hasil panen pertama digabungkan dengan hasil panen kedua. Jika antara masa panen pertama dan panen kedua tidak lebih dari 12 bulan atau komaria, yang menjadi patokan dalam hal ini adalah masa panennya, bukan masa menanam dan menebur benihnya. Kemudian selanjutnya adalah zakat binatang ternak. Telah datang berbagai hadis sahih yang menjelaskan kewajiban zakat pada unta, sapi, dan kambing, dan umat telah ijma atau sepakat untuk mengamalkannya. Zakat ini memiliki syarat. Yang pertama, sudah sampai 1 nisab, kemudian berlangsung selama 1 tahun, dan hendaknya hewan tersebut adalah hewan yang digembalakan, yaitu hewan yang memakan rumput yang tidak terlarang sepanjang tahun itu. Pembagian selanjutnya adalah zakat tijaroh atau harta perniagaan, yaitu segala harta kekayaan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Para ulama ahli fikih telah sepakat apapun harta yang diperdagangkan tersebut tentunya yang halal, maka mereka mewajibkan atas harta tersebut untuk dizakati. Semua harta yang diperdagangkan apabila memenuhi syarat wajib untuk dizakati, yaitu harta dagangan itu dimiliki dengan cara jual beli, bukan warisan. Yang kedua, harta benda itu diniatkan untuk diperdagangkan. Yang ketiga, harta benda itu tidak ada maksud untuk dipakai sendiri. Yang keempat, berjalan haul 1 tahun semenjak memiliki barang dagangan itu. Yang kelima, harta dagangan itu tidak ditukar menjadi mata uang, emas maupun perak. Yang keenam, sampai harga barang dagangan itu di akhir tahun 1 nisab. Dan yang terakhir, jika harta dagang milik beberapa orang, namun hukumnya dihitung 1 perniagaan dan nisab zakatnya seperti 1 perniagaan. Dan pembagian yang terakhir adalah zakat barang tambang dan rikas atau barang temuan. Yang pertama adalah barang tambang, yaitu barang yang didapatkan dari hasil pertambangan yang digali dari bumi yang ada sejak semula. Yang wajib dizakati adalah emas dan perak, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW telah mengambil sedekah atau zakatnya dari hasil bumi di negeri Qobliyah. Yang kedua adalah zakat rikas atau barang temuan. Rikas adalah emas atau perak yang ditanam oleh jahiliyah sebelum Islam. Dan apabila kita menemukan emas atau perak yang ditanam tersebut, atau mungkin jika kita menemukan barang berharga selain emas dan perak dari tengah laut misalnya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya tidak menunggu haul. Siapa saja yang menemukan rikas wajib mengeluarkan zakatnya, baik dewasa atau anak-anak, berakal maupun gila, bahkan kafir dhimmi sekalipun. Adapun untuk anak-anak dan orang gila, yang mengurus pengeluaran zakatnya adalah walinya. Baik, saya Anis Latifah di sini akan menjelaskan mengenai nisab zakat. Nah, nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mulai yang pertama di sini ada nisab emas dan perak. Nah, nisab dari emas adalah 20 miskol atau 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas. Sedangkan untuk nisab perak adalah 200 dirham yang setara dengan 595 gram perak. Nah, berapa sih kadar yang ditetapkan untuk emas dan perak itu?
Jadi kan tadi kan nisabnya emas kan 85 gram. Nah, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/4 dari 1/10, artinya 2,5% dari 85 gram, yaitu sebesar 2,125 gram emas. Sedangkan kadar untuk perak yaitu yang dikeluarkan adalah 2,5% sama dengan emas, yaitu setara dengan 14,875 gram perak, sesuai dengan tadi kadar perak yang utama yaitu 595 gram. Nah, yang kedua ada zakat profesi atau komoditas dagang. Komoditas dagang yaitu barang-barang yang disiapkan untuk dijual belikan dalam transaksi perdagangan, seperti ada makanan, perabotan, dan semisalnya. Adapun nisabnya, sebagian ulama itu berpendapat bahwa nisab dari zakat komoditas dagang itu sama dengan nisab emas dan perak, yaitu senilai 85 gram emas. Kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari harta perdagangan itu. Contohnya ada makanan, berarti jika telah mencapai nisabnya dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian ada zakat binatang ternak. Nah, binatang ternak yang wajib dizakati itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu unta. Apabila seseorang memiliki unta, yang utama adalah nisab unta 5 ekor. Nah, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun semakin banyak atau semakin bertambah. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu dirincikan seperti ini. Apabila seseorang memiliki unta 5-9 ekor, zakatnya itu 1 ekor kambing. Nah, apabila kelipat 5 ke 10, 10 ke 14 ekor unta itu zakatnya 2 ekor. 15-19 unta zakatnya 3 ekor kambing. 20-24 ekor zakatnya 4 ekor kambing. Nah, mulai dari kepemilikan 25-30 ekor unta itu zakatnya sudah seekor anak unta, bukan lagi kambing, namun umurnya 1-2 tahun, artinya unta yang masih kecil atau muda. Kemudian 36-45 ekor unta itu zakatnya 1 ekor unta yang umurnya 2-3 tahun. Kemudian kepemilikan 40-60 ekor unta zakatnya itu seekor anak unta yang umurnya 3-4 tahun. Kemudian dan seterusnya hingga kepemilikan 91-120 unta itu zakatnya 2 ekor anak unta yang umurnya 3-4 tahun atau unta yang beranjak dewasa. Selain unta, hewan ternak yang wajib dizakati juga ada sapi. Sapi di sini termasuk kerbau dan kuda. Nah, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi, termasuk kerbau dan kuda, yaitu telah terkena kewajiban zakat. Artinya dimulai dari kepemilikan 30. Apabila seseorang itu 30 ke bawah memiliki ekor maksudnya sapi atau kerbau dan kuda, itu belum terkena kewajiban zakat. Nah, berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, apabila seseorang memiliki sapi dengan jumlah 30-39, zakatnya itu 1 ekor anak sapi atau kerbau yang umurnya 1-2 tahun. Apabila seseorang memiliki 40-59, zakatnya itu 1 ekor anak sapi yang umurnya itu di atas tadi. Jika tadi 1-2, sekarang 2-3 tahun. Kemudian bertambah lagi, mulai dari 60-69, zakatnya itu sudah 2 ekor anak sapi yang masih muda, artinya umurnya 1-2 tahun. Kemudian jika seseorang memiliki 70-79 ekor sapi, zakatnya itu 1 ekor anak sapi atau kerbau yang umurnya sudah beranjak dewasa 2-3 tahun, dan 1 ekor anak sapi atau kerbau yang umurnya 1-2 tahun. Hingga jika seseorang telah memiliki 100 ekor sapi sampai 109 ekor sapi, zakatnya itu 1 ekor anak sapi atau kerbau yang umurnya 2-3 tahun, dan 2 ekor sapi atau kerbau yang umurnya 1-2 tahun. Pokoknya kuncinya adalah setiap kelipatan 30 ekor itu
dikenakan seekor anak sapi atau kerbau yang umurnya 1-2 tahun, artinya kerbau muda, itu kelipatan 30. Namun setiap kelipatan 40 itu dikenakan seekor sapi atau kerbau yang umurnya itu 2-3 tahun atau umur dewasa, beranjak dewasa. Seperti itu untuk sapi, kerbau, dan kuda. Selanjutnya ada hewan yang wajib dizakati adalah kambing atau domba. Nah, nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, yaitu telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka dapat dirincikan mengenai zakat kambing atau domba sebagai berikut. Kuncinya adalah pada setiap kelipatan 100 itu diambil 1 ekor kambing. Jika seseorang memiliki 40-120 ekor kambing, zakatnya itu 1 ekor. Jika seseorang memiliki 121-200, maka zakatnya 2 ekor. 201-299, 3 ekor. 300-399, zakatnya 4 ekor. Nah, itu untuk zakat hewan ternak. Selanjutnya ada zakat nisab untuk zakat tijarah atau jual beli. Nah, kadar wajib zakat dari tijarah jual beli di sini yaitu tentang hasil pertanian yang dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, hasil pertanian yang diairi dengan air hujan atau mata air dan sungai atau perairan yang alami, itu kadar wajib zakatnya itu 1/10 atau 10% dari 652 kg, sehingga yang ia keluarkan adalah 65,2 kg. Misalnya hasil panen padi seberat 1 ton, maka yang wajib dizakati adalah 1/10-nya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu hasil pertanian yang diairi dengan biaya seperti irigasi buatan yang menggunakan alat atau perlengkapan lainnya, itu kadar wajib zakatnya itu 1/5 atau 5% dari 652. Tinggal dibagikan dengan 2 saja. Jadi wajib zakat yang dikeluarkan yaitu 32,6 kg hasil panen yang diperjualbelikan, seperti itu. Kemudian ada nisab pertanian yang bentuknya adalah buah-buahan dan biji-bijian. Nah, mengenai haulnya atau waktu mengeluarkan zakatnya itu tidak diisyaratkan untuk zakat pertanian yang berupa biji-bijian dan buah-buahan. Bahkan zakatnya itu dibayarkan ketika panen tiba. Nah, menurut beberapa mazhab itu berbeda-beda. Seperti yang pertama ada mazhab Maliki, itu termasuk segala buah-buahan itu wajib dizakati. Nah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i, buah yang wajib dizakati itu hanya anggur dan kurma saja. Nah, sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah, itu segala tanaman yang ditanam oleh manusia itu wajib atau ada zakatnya. Itulah beberapa mengenai nisab zakat. Kemudian di sini ada dalil nakli mengenai zakat. Nah, kewajiban berzakat itu sama dengan kewajiban mendirikan sholat, sebagaimana dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka itu mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Kemudian dalil yang lain menyatakan bahwa dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Kemudian ada dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, dalam artian zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tetapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Kemudian
Ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Demikian pemaparan kami kelompok 4 mengenai zakat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.